gitu sama orang-orang yang memang kita anggap itu penting dalam hidup kita gitu. Oke. Ya nggak sih, gimana kalau dari sisi psikolog gimana tuh? Sebenarnya menarik gini Kak, jadi bosan itu sebenarnya emosi negatif. Jadi boredom itu emosi negatif. Ada penelitiannya gini, orang dikasih alat kejut listrik, dia suruh pegang, terus kena kesetrum, terus ditanya sakit nggak? Sakit, mau lagi nggak? Nggak mau lah gitu. Nah, penelitian dimulai. Orang yang tadi udah megang alat kejut listrik itu ditaruh di ruangan, nggak ada apa-apa, dia nggak boleh megang handphone, nggak ada yang bisa dibaca, kosong lah ruangannya, sama dikasih alat kejut itu di sebelahnya. Nggak nyampe 15 menit, udah bosen, dia pegang lagi tuh alat kejut listriknya. Seakan-akan gini, dibandingin bosen, otak kita tuh mendingan sakit gitu. Nah kan kalau maksudnya. Makanya, iya betul, makanya bosen itu buat orang nggak nyaman banget. Dan ketika bosen, orang itu nanti cenderung jatuhnya ke perilaku yang ya tadi, pokoknya apapun yang bikin otak lu terstimulasi, otak tuh butuh stimulasi sebenarnya. Otak tuh nggak suka yang nggak ada apa-apa tuh nggak suka gitu. Sebenarnya bukan cuma lu doang, kita tuh rata-rata nggak suka sesuatu yang nggak ada stimulasinya. Makanya nanti banyak orang yang terjerumus ke perilaku yang nggak produktif kalau lu nggak ngakalin. Misalnya nonton Netflix, binge watching, apalagi I did it, itu malam-malam gue sering begitu. main game, sampai nggak berhenti, tidur. Artinya sebenarnya atau pokoknya kegiatan-kegiatan yang justru nggak produktif karena ya otak lo tuh tidur sebenarnya sih enggak ya. Otak lo tuh butuh terstimulasi gitu. Even sakit pun orang tuh nggak apa-apa daripada bosen gitu. Dari penelitian itu ya. Gitu, makanya beberapa kesempatan kalau gue ngisi webinar, gue selalu bilang kita tuh perlu nyimbangin antara tadi pleasure sama achievement ya, sense of achievement dalam kegiatan sehari-hari. Jadi pas lu nyusun schedule itu nggak boleh semuanya pleasure, nggak boleh semuanya achievement. Achievement itu dalam artian misalnya lo doing business itu kan lo kan memberikan sense of achievement-nya. Gua bikin konten, misalnya gue bikin webinar, gue bikin apa gitu ya, itu kan menumbuhkan sense of achievement, perasaan lu bisa sesuatu, lu dapat penghargaan sesuatu gitu ya. Itu perlu disimbangin, karena kalau enggak, ya nanti... Disimbangin dengan apa, Man? Pokoknya, artinya jangan terlalu banyak pleasure-nya, jangan terlalu pleasure doang, jangan terlalu achievement doang gitu. Lu kerja mulu gitu ya, dan itu maksudnya seimbangnya itu dalam artian jumlahnya sih. Oh, work-life balance gitu ya? Nah, kurang lebih gitu. Gimana lo bisa... Ada juga yang bilang sekarang bukan work-life balance lagi, udah work-life integration. Wow. Karena lo kerja sama hidup kan di tempat yang sama, ya nggak? Iya, benar, integration. Iya sih. Nah, terus anyway, kalau di rumah, gimana tuh lo ngakalin supaya lo bisa kerja, kan ada anak lo juga tuh. Iya, betul. Ada area sih. Gue ada area, jadi di lantai 2 ada ruangan yang memang gue bikin jadi office di sana. Jadi tim kini kreatif tuh yang gue bilang tadi, yang content creation itu kita kantornya di atas memang. Jadi kayak memang ada tempat di sana untuk kerja. Di rumah tapi lo? Sekarang lagi di rumah, betul. Jadi kita bikin small office lah ya. Karena istri kan harus bikin konten. Karena dia kan kerjaan utamanya adalah konten kreator. Nah, ketika jadi konten kreator, dituntut tiap hari harus posting sesuatu, mulai dari IG story, IG feed, IG TV. Itu juga stressful ternyata. Karena sosmed itu kan menggambarkan kehidupan yang sebenarnya terlalu indah, padahal sebenarnya nggak seindah itu gitu kan. Jadi dia tuh juga tertuntut untuk selalu bikin konten. Nah, akhirnya gue bilang, udah, gue tadinya punya karyawan satu memang buat ngurusin sosmed gue di kantor gitu. Terus gue bilang, udah deh nggak bisa, lo terlalu stressful, udah gue tarik orangnya ke sini. Jadi dia kantor di rumah awalnya sendiri gitu, untuk ngurusin Namira gitu. Terus akhirnya Namira ngajak temennya. Akhirnya terus nambah, sekarang ada sekitar 5 orang yang ngantor di rumah untuk bantuin bikin konten gitu. Jadi si Namira juga nggak terlalu stressful. Cuman pun gue ketika juga di atas rame, gue pasti harus ke bawah gitu, dan itu pasti ada anak gue ya. Paling yang gue coba lakukan adalah gue bisa mungkin tetap membagi waktu ketika gue
misalnya dia mau tidur siang, biasanya gue main dulu ke kamarnya, terus nepuk-nepuk badannya dia biar dia tidur. Terus atau gue ketika sore abis selesai kerja, gue masuk ke kamarnya ngobrol dulu, main sama dia. Dia suka baca buku, jadi gue bacain buku dulu gitu. Itu sih, cuman memang bener kata lo, work life integration ya sekarang ya. Jadi karena memang kayak nggak ada split lagi gitu. Betul. Makanya kalau kalau lo masih ada lantai 2, mungkin ada teman-teman yang kayak gue juga di rumah kan 1 lantai nih. Itu kadang-kadang gue ngakalinnya koordinasi sama orang rumah. Jadi misalnya kayak gini, gue mau live nih. Meskipun sekarang nggak begitu mengikat ya, tapi kalau lagi ada pasien, kadang-kadang gue ada pasien live, pasien Zoom. Itu biasanya gue udah kode tuh, jangan masuk, dikunci, jangan ada yang masuk, ini pasien gitu. Jadi Mbak atau istri udah ngerti lah gitu. Karena mau nggak mau kan, gue nggak ada lantai 2, jadi mau nggak mau 1 lantai aja tuh. Iya, betul. Even kalau kerja pun gue tempat kerja gue lebih banyak di kamar. Jadi gue akalin dengan gue puter tempat kerjanya nggak menghadap kasur. Karena sebenarnya gue lupa namanya. Tapi pokoknya dalam treatment buat insomnia itu kita biasanya setting kasur itu bukan buat tempat apa-apa gitu. Pokoknya kasur itu sakral, cuma buat 2 hal, buat tidur sama berhubungan seksual. Selain itu nggak boleh di kasur. Buat orang-orang insomnia ya, karena nanti terbentuk asosiasi, kan otak ini kan belajar asosiasi. Terbentuk asosiasi antara kasur sama sesuatu yang nggak menyenangkan. Kan kerja kan pasti kita pada banyak kesempatan kita stres kan. Nanti bisa aja terbentuk asosiasi antara kasur dengan sesuatu yang nggak menyenangkan. Kita minimalisir dengan cuma pakai kasur cuma buat 2 hal itu. Berhubungan kalau yang sudah menikah ya, sama tidur, udah itu doang. Masalahnya kalau yang belum menikah bingung tuh. Ya buat ngimpi aja, buat ngimpi. Sorry, gue jadi punya pertanyaan sih. Tadi kan lo banyak mention tentang stres gitu ya. Ini sebenarnya memang yang banyak nggak kita sadarin ya, gitu. Karena ketika kita di rumah, pressure kita kan besar. Banyak orang, ya termasuk gue lah, pendapatan awalnya pasti menurun semuanya. Ini bingung kan, ini harus gimana gitu. Itu kan juga pressure gitu, stres gitu. Sebenarnya kalau dari sisi psikologi tuh cara untuk mengatur, memanage stres itu gimana sih sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau gue biasa kasih saran, sebenarnya yang buat kita stres itu kan bukan situasi ya. Tapi bagaimana lu persepsi sama situasi. Situasi sebenarnya mau kayak gimana pun situasi itu masuk ke lu tuh netral sebenarnya. Cuma dalam pikiran lu membuat situasi itu jadi berat. Gitu misalnya, gue pernah ketemu ada seseorang yang punya usaha warung makan baru merintis, terus kebetulan dia single mother karena bercerai, punya anak. Waktu di awal pandemi dia cemas luar biasa karena dia berpikir usaha dia akan bangkrut, gitu. Dan dia berpikir nanti anak-anaknya gimana sekolahnya. Gitu. Singkat cerita kita diskusi, sebenarnya mungkin aja bangkrut, tapi 6 bulan lagi. Artinya selama 6 bulan itu kan, ya dia bisa ngapain kan, dia bisa remodel bisnisnya, dia bisa mungkin apalah gitu. Dan kayaknya bisnis yang lebih jalan justru bisnis makan kan di sini selama pandemi. Orang pasti butuh makan gitu. Artinya sebenarnya banyak yang dia bisa lakukan selama 6 bulan itu. Dari savingsnya dia, kalau memang savingnya total 0 ya, dia akan bangkrut 6 bulan lagi gitu. Tapi kalau dia bisa remodel kan dia tetap bisa survive. Itu pun sesimpel itu pun nggak kepikiran Kal. Karena dia terlalu emosional, dia terlalu khawatir sama anaknya, dan dia sudah berpikir the worst case scenario. The worst case scenario-nya adalah kalau dia bangkrut, dia masih pindah ke rumah orang tuanya, yang which is dia ada konflik sama orang tuanya. Gitu. Itu yang bikin dia jadi emosional. Dan susah buat dia keluar dari situ. Kenapa? Karena dia single mother, dan dia nggak ada supporting system yang bisa bantu dan nenangin gitu ya. Makanya dia terlalu tenggelam, even simple step gitu aja dia nggak kepikiran. Gitu.
Artinya sebenarnya bukan salah situasinya, salahnya dia terlalu rigid dalam berpikir. Cara kita merespon berarti. Betul, lu terlalu rigid dalam berpikir. So kalau lu lagi stres itu kan situasi ya. Stres itu kan tekanan. Stres itu jadi bisa menimbulkan emosi negatif yang intens ketika lu terlalu rigid dalam berpikir. Artinya lu terlalu ngeliat dari satu point of view aja. Udah pasti ini, udah pasti gue bangkrut. Udah pasti gue repot. Udah pasti susah. Udah pasti ribet. Nah, itu yang bikin lu stres. Iya, ribet ya, Nak ya. Gitu. Intinya sih gitu, nanti kapan-kapan kita bahas lah. Di Mind and Brain banyak tuh kita bahas mengenai stress management. Gimana kita kelola stres. Tadi tuh gue mau nanya apa, jadi lupa tuh gara-gara lu nanya.